Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tak bosan-bosannya kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, dan kita pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya, dan kita diwajibkan hanya untuk mensyukurinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita. Bapak-bapak jamaah subuh rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang kewaspadaan terhadap dunia. Kewaspadaan terhadap dunia. Kalau ditanya apakah ada yang mau celaka, pasti jawabannya nggak ada yang mau. Tetapi tempo hari ada itu yang pengen celaka, yang pengen masuk neraka. Malah viral kan di medsos ya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita ditanya apakah ingin selamat, pasti jawabannya mau. Pasti ya Pak ya. Untuk itu mari kita waspada, kita tingkatkan kewaspadaan kita terhadap dunia. Kenapa sih kita harus waspada terhadap dunia? Apakah salah dunia ini harus diwaspadai? Ya, dunianya nggak salah Pak. Tapi orang yang nempel kepada dunia itulah yang membahayakan. Sehingga kita harus waspada terhadap dunia. Ya, ibaratnya kita hidup di apa itu? Di emperan jurang gitu, di mana di bawahnya di jurang itu banyak hiasan-hiasan dunia yang sangat menyenangkan. Sehingga apabila orang terjerumus di dalam jurang itu, dia tidak akan mau keluar, tidak bisa naik kecuali dengan pertolongan Allah. Sedangkan orang yang ada di atas, yang di atas jurang tadi, itulah orang yang selamat karena dia sabar dengan penantiannya, sabar dengan ujian-ujiannya, sabar dalam ketaatannya, sehingga dia tidak tergiur untuk ikut masuk di dalam jurang tersebut.
Nah, kenapa dunia ini perlu diwaspadai? Karena sejatinya dunia itu fana, akan binasa. Dalam surat Ar-Rahman kan disebutkan, bukan Pak Rahman ya, surat Ar-Rahman Allah berfirman di situ, surat Ar-Rahman ayat berapa itu? 26. Mana ini ayatnya nih? Oh, nggak keluar. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Barang yang musnah, barang yang binasa, tentu harus apa, Pak? Kita waspadai, Pak. Apalagi ini barang yang akan musnah bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Itu yang harus kita waspadai. Karena akan ditinggalkan yang fana ini, sehingga kita mesti berhati-hati. Kita harus banyak berbekal. Selain fana, juga dunia ini tidak ada nilainya. Sekedar untuk aktivitas, sekedar untuk kita bersosialisasi. Kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekal esok hari. Karena sejatinya di dunia ini ya, kita hanya menanam, Pak. Ibaratnya kita menanam. Nanti panennya kita di akhirat. Ad-dunya darul amal wal akhirati darul jaza. Dunia itu tempat berpanen, tempat memanen, tempat menanam, dan nanti panennya di akhirat, balasannya di akhirat. Jika semasa di dunia menanam benih kebaikan, ya kelak di akhirat akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan sebaliknya, jika semasa di dunia menanam keburukan, kemaksiatan, maka di akhirat balasannya ya sama. Dan semua sekecil apapun Allah akan balas, baik kebaikan yang sekecil apapun maupun keburukan yang sekecil apapun. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sekecil biji zarah, Allah pasti akan membalasnya. Dan sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Nah, kemudian apa sih yang perlu diwaspadai tentang dunia ini? Apa yang perlu diwaspadai tentang dunia ini? Yang pertama, kita bisa lihat di surat 35, Pak. Bagi yang membawa aplikasi, silahkan dibuka. Surat 35 ayat 5. Di situ kita dikasih tahu sama Allah, jangan sampai kita terpedaya dengan dunia. Allah berfirman, ya ayuhanas, wahai manusia. Ini semua manusia yang diseru ini, Pak. Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yahurannaka billahil ghurur. Wahai manusia,
Sungguh janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia, ini kata Allah, maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Jadi kita pertama sudah diwanti-wanti sama Allah, kita diperingatkan jangan sampai kita terpedaya dengan dunia. Apa sih yang membuat kita terpedaya dengan dunia ini? Kira-kira apa, Pak? Ya, karena gemerlapnya dunia. Kadang orang gelap mata, atau hiruk pikuknya dunia, inovasi-inovasi dunia yang membuat kita kadang-kadang wah melihat sesuatu yang baru, wah itu. Kita dengan dunia biasa saja, Pak. Memang dunia ini manis dan hijau, sehingga tentu menggiurkan, Pak. Makanya tadi diwanti-wanti sama Allah jangan terpedaya. Sedangkan dikatakan dunia ini hijau dan manis. Ya, Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya dunia ini hijau. Sesungguhnya dunia ini hijau dan manis. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian khalifah untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, berhati-hatilah kalian terhadap dunia. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap dunia. Bahkan disuruh hati-hati berarti ada sesuatu yang harus diwaspadai. Ya Pak ya, harus waspada. Ada jebakan-jebakan atau lubang-lubang yang harus kita hindari. Semua dikasih apa itu? Jalan yang tidak enak. Itu merupakan suatu ujian. Dan kita harus tetap mengambil bagiannya. Walaupun dunia itu manis hijau dan kita disuruh hati-hati, tapi kita tetap harus mengambil bagian dari dunia itu. Karena itu untuk survive kita, untuk aktivitas kita. Supaya kita tetap bisa eksis. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakaullahu daral akhirah. Apa kata Allah? Dan carilah pahala negeri akhirat. Ini yang pertama kita disuruh diperintah untuk cari pahala negeri akhirat dulu. Dengan apa yang telah dianugerahkan kepada kamu. Nih. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dilupakan, dunia jangan dilupakan. Artinya apa, Pak? Bahwa Allah sudah menyediakan kita bagian di dunia. Kita nggak usah ngoyo, Pak. Kita ambil aja bagian itu. Kita ambil bagian itu. Dan bagian kita ambil itu untuk tujuan akhirat tadi, Pak. Semua yang disediakan oleh Allah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kita tujuannya, maqasidnya adalah akhirat.
Jadi artinya rezeki di dunia ini sudah disediakan, kita tinggal ambil bagiannya. Itu yang pertama. Paham ya Pak? Jadi jangan sampai kita terberdaya dengan dunia. Kita dengan dunia kita ambil bagiannya sekedarnya. Mau ngoyo apa enggak ngoyo sama aja hasilnya Pak. Allah sudah tentukan, Allah sudah ukur kemampuan seseorang untuk menerima rezeki pada hari itu. Besok juga gitu. Kemudian yang kedua, dunia ini tempat permainan dan sendaguro. Tempat permainan dan sendaguro. Ada nggak ya orang yang bermain dan sendaguro dengan serius banget gitu Pak? Ada nggak Pak kira-kira? Ya Pak Chandra. Sendaguro tapi serius banget ya. Namanya tempat bermain dan sendaguro. Ini Allah katakan di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatid dunya la'ibu wa lahwu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kama solil ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarong summa yakunu khutama wa fil akhirati azabun sadidu wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendaguro. Kata Allah itu. Bahwa dunia ini tempat permainan dan sendaguro. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Poinnya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi tempat bermain dan sendaguro, jangan sampai kita terpedaya dengan dunia ini. Memang apa nggak boleh kita serius dengan dunia ini? Boleh-boleh aja Pak, silahkan. Asal jangan sampai kita berbangga-bangga itu tadi dengan kekayaan, dengan anak keturunan, apalagi melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia ini sebaiknya diolah dengan akal, Pak. Jangan dengan perasaan, Pak, dengan akal, Pak. Kalau dengan perasaan nanti bisa sakit, Pak. Tapi diolah dengan akal. Sedang untuk urusan akhirat baru sungguh-sungguh. Pakai iman fi sabilillah. Ya. Itulah yang kedua yang kita diperingatkan oleh Allah bahwa dunia ini hanya tempat permainan dan sendaguro. Kita jangan berbangga-bangga dengan apa yang kita punya. Kita ambil bagian dunia ini sakadarnya aja. Karena tujuan kita adalah akhirat. Kemudian yang ketiga,
yaitu adalah dunia ini dilaknat. Kok kayaknya berat ini dunia ini ya Pak. Tadi disuruh jangan terpedaya, hanya tempat permainan dan sendaguro. Sekarang dunia ini dilaknat. Dilaknat maksudnya apa Pak? Ada yang mengartikan dilaknat itu tidak mendapatkan rahmat. Ada yang dicaci maki. Ada yang bilang diomel-omelin nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat. Terlaknat apa yang di dalamnya. Jadi semua aktivitas dunia ini dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah taala wa mawalah. Kecuali zikir kepada Allah taala dan apa saja yang berkaitan dengannya. Jadi kita ini alhamdulillah tidak dalam keadaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang mengingat Allah. Wa aliman au muta'aliman. Nah, ini apalagi Pak, kita sedang bermajelis ini. Ya. Orang yang belajar agama, orang yang mengingat Allah itu tidak akan dilaknat. Bahkan kita mendapatkan rahmat. Amin, Pak. Untuk itu sering-seringlah kita bermajelis, kita minta istiqomah kepada Allah agar kita bisa tetap terus menuntut ilmu, sehingga terus kita mengupgrade diri kita untuk mendapatkan ilmu. Jadi kita pagi hari ini mendapatkan rahmat, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang lain itu dilaknat? Iya, jika tidak menyertakan Allah dan Rasul-Nya di dalamnya. Misalnya kita keluar bekerja, Pak. Kalau kita tidak menyebut Allah berdasarkan hadis ini, maka itu dilaknat, Pak. Maka Rasulullah mengajarkan ketika keluar rumah kita baca doa. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kita mengucapkan alhamdulillah. Itu semua. Kalau kita kebiasaan seperti itu, insya Allah kita tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya bahkan kita mendapatkan rahmat Allah. Apapun pekerjaannya, untuk menghindari laknat ini, kita biasakan mengucapkan bismillah agar kita mendapatkan keberkahan, di mana Nabi SAW pernah bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan ucapan bismillah, maka amalan tersebut tidak ada keberkahan. Jadi awalilah setiap kegiatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita dengan mengucapkan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah, sehingga kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dunia ini lebih hina dari seekor bangkai anak kambing. Dunia ini lebih hina dari bangkai seekor anak kambing. Waduh. Coba kita simak hadis berikut ini, Pak.
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah masuk pasar melalui jalan yang tinggi dengan diikuti oleh banyak orang di kanan kirinya. Kemudian beliau menemukan seekor bangkai anak kambing. Artinya bangkai itu berarti sudah mati ya, dengan telinga yang sangat kecil. Setelah itu beliau mengangkat anak kambing tersebut dan beliau pegang telinganya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, siapakah di antara kalian yang mau membeli kambing ini? Apa jawab sahabat? Ya Rasulullah, bagaimana kami mau membeli kambing ini padahal ia telah mati? Apalagi kupingnya kecil, telinganya kecil. Maka kami tidak akan membelinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang ingin memiliki kambing ini tanpa harus membeli? Maka apa jawaban sahabat? Demi Allah, seandainya kambing itu masih hidup, maka kambing tersebut cacat, yaitu telinganya yang kecil, terlebih lagi kini telah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wallahi la dunya ahwanu ala Allahi min hada alaikum." Demi Allah, sungguh dunia ini di sisi Allah nilainya lebih hina daripada bangkai anak kambing di mata kalian. Oh, ternyata dunia menurut Rasulullah lebih hina dari bangkai anak kambing. Bangkai, Pak, saya kira nggak ada yang mau ya dengan bangkai ini. Pasti nggak ada yang mau. Karena apa? Menjijikkan, haram. Tapi ada juga bangkai yang halal, Pak. Bangkai apa, Pak, yang halal, Pak? Ada yang tahu? Tahu, ikan. No, canggih. Bangkai ikan itu halal. Apa yang ada di laut halal, walaupun bangkainya. Jadi dunia itu tidak ada lebih hina daripada bangkai anak kambing. Sehingga terlalu rendah bagi seorang manusia untuk mendapatkan dunia ini. Jadi kita mesti waspadai, jangan sampai kita terbedaya, jangan sampai kita tertipu. Kemudian yang kelima, dunia adalah tidak ada nilainya. Kalau tadi hina, kalau ini tidak ada nilainya dibanding dengan seekor sayap nyamuk. Orang yang tertipu dengan kehidupan dunia benar-benar telah merugi. Karena kenikmatan dunia dan seisinya tidak lebih berharga dari sayap seekor nyamuk. Bayangkan, Pak. Kita aja nggak mau dengan sayap ekor nyamuk, buat apa gitu? Apa manfaatnya? Sehingga tidak ada nilainya dunia ini dibandingkan dengan seekor sayap nyamuk.
Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanat dunya tadillu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiron minha sarbata ma'in." Seandainya dunia sepadan dengan harga seekor sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan mendapatkan kenikmatan dunia meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi. Ya. Seandainya dunia ini harganya sepadan dengan seekor sayap nyamuk, orang kafir pun tidak akan diberi minum walaupun hanya seteguk. Itulah dunia yang selalu menggoda, padahal nilainya sangat rendah. Ya, setelah mendengar keterangan hadis ini, rasa-rasanya kok kita nggak gimana gitu, nggak logis gitu Pak ya. Padahal dunia ini kan luas, isinya macam-macam. Kok dibandingkan dengan sayap nyamuk saja, ya, kok sangat rendah itu. Itulah dunia yang membuat banyak orang terpedaya, banyak orang tertipu karena kenikmatan dunia. Karena dia sangat cinta dengan dunia, sehingga melalaikan. Kalau orang udah cinta itu biasanya lalai Pak dengan yang lain Pak. Fokus dengan apa yang dicintai. Nah, kita sebagai orang mukmin diwanti-wanti sama Allah, dibilang sama Rasulullah untuk tetap hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Yang dunia ini hanyalah kesenangan yang palsu. Kemudian yang terakhir, yaitu untuk membedakan antara dunia dan bumi. Bumi dan dunia. Sedikit sekali mengenai pengetahuan ini, sebenarnya banyak banget ya, tapi ini saya sedikit sekali menyampaikan bahwa supaya apa sih? Supaya kita tidak salah paham antara bumi dan dunia ini. Bumi kalau di Quran itu disebut ard. Contohnya di surat Al-Baqarah 168. Salah satu contoh itu. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ard. Nah ini. Ya. Wahai manusia, makanlah dan minumlah, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik yang terdapat di bumi, fil ard, di bumi. Ya. Itu salah satu contoh. Banyak sekali di Quran itu mengenai bumi. Adapun dunia tadi disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 20 tadi, yaitu wamal hayatid dunya, dan janganlah dunia itu. Nah, dunia juga disebut dunia. Jadi maknanya tentu beda antara bumi dan dunia. Bumi sebagai tempat tinggal, sedang dunia adalah aktivitasnya. Nah, tempat kita beraktivitas. Kalau kita lihat di kamus besar, bumi maknanya adalah sesuatu planet yang menjadi tempat tinggal makhluk untuk aktivitas. Maka bumi tersebut adalah sebagai objek. Sedangkan dunia adalah abstrak. Maka mengapa orang menyebut dunia pendidikan? Kok tidak bumi pendidikan gitu? Ya, menyebut dunia maya, dunia pewayangan, dan lain-lain. Dunia artis. Kenapa nggak bumi gitu ya? Karena buminya sebagai objeknya ya, dan dunia abstraknya itu.
Jadi kita membedakan, jangan sampai kita salah paham antara bumi dan dunia. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Tapi sebelum kita tutup sedikit, saya ulangin bahwa kita diwanti-wanti oleh Allah dan Rasul-Nya untuk waspada terhadap dunia. Kenapa? Karena dunia ini hanya tempat senda gurau, tempat permainan, dan kesenangan yang palsu. Kemudian dunia ini dilaknat, ya, dilaknat seluruh isinya kalau kita tidak zikir kepada Allah. Kita tidak senantiasa mengingat Allah. Yang kemudian lagi yaitu dunia ini lebih hina daripada bangkai anak kambing. Yang terakhir, dunia ini tidak ada nilainya, tidak ada harganya dibanding dengan sayap seekor nyamuk. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Barangkali ada yang sharing, kita diskusi. Masih ada waktu sampai surup kita nanti. Silakan Bapak-bapak. Pak Chandra. Iya. Saya ada feeling tadi, Pak. Kalau nggak ada, kita tutup. Masih ada nggak? Ya, sebenarnya pagi ini kan saya mengganti Pak Aleh. Jatahnya Pak Aleh sebenarnya hari ini. Tadi malam Pak Aleh WA saya. Ya, insya Allah. Saya bilang insya Allah. Kemarin kan juga bilang sama Pak Rahmat ini baru 1/4 saya dapat materi, malah semalam ngebut. Baik, kalau nggak ada ya kita tutup kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, Allah ridhoi kita semua. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.